Tahun 1995, perumahan di kota kecil Stanberry, Missouri, tiba-tiba ngalamin mati listrik total. Karena sistem kelistrikan kota itu ngelaporin satu lonjakan energi yang nggak biasa, kayak ada sesuatu yang narik daya dari jaringan pusat secara brutal ke satu titik. Tim teknisi lokal ini langsung ngelacak sumbernya dan titiknya akhirnya nunjukin ke satu rumah kecil di pinggiran kota. Pas tim sheriff datang ke lokasi tersebut, mereka nemuin pintu rumah yang terkunci, tapi aliran listrik di dalam itu masih hidup. Begitu masuk, mereka kaget karena di lantai rumah ada cowok muda umur 21 tahun lagi tidur, dikelilingi 6 trafo listrik industri yang masing-masing beratnya itu ratusan kilo. Satu disambung ke kotak sekring, satu lagi malah dijadiin celengan isi koin uang logam. Cowok itu namanya adalah Mike Markham. The closest approximation I can think of is as far as experience. Dia bukan teknisi pemerintah, bukan teknisi dari teknologi perusahaan manapun, tapi dia mengaku punya tujuan yang lebih tinggi, yaitu ngerakit mesin waktu dari rumahnya sendiri, pakai alat-alat bekas dan trafo curian. Dia bahkan mengaku berhasil bikin vortex elektromagnetik yang bisa ngilangin objek padat dalam hitungan detik. Dan ternyata, kejadian pemadaman listrik itu cuman pembuka dari rangkaian eksperimen nyeleneh yang bakal bikin publik Amerika ngebahas satu nama ini selama puluhan tahun ke depan. Mike Madman Markham, penjelajah waktu dari Missouri. Kenalin, nama gue Josh Gultom, ini channel YouTube kedua gue, namanya adalah Stigma alias Skeptik Bersama. Gue buat channel ini karena gue ekstrovert dan gue emang suka cerita-cerita yang bikin skeptik. Jadi daripada gue taruh di channel utama gue dan topiknya jadi gak nyambung, gue buatlah channel kedua ini. Kalau kalian suka channel ini, please subscribe, like video ini, dan ramein komennya di bawah biar gue punya alasan lebih banyak untuk terus bikin video di channel ini. Thank you guys, kita mulai video ini. Mike Markham ini lahir sekitar tahun 1973 atau 1974 di Gallipolis, Ohio. Gak ada latar belakang istimewa, gak ada cerita masa lalu yang begitu dramatis. Tapi begitu dia masuk ke pelatihan teknik elektro, arah hidupnya langsung berubah dari jalur yang bisa dibilang normal. Tahun 1995, dia udah nyelesain 2 tahun pendidikan teknik. Tapi bukannya cari kerja formal, dia pindah ke Stanberry, Missouri, nyewa rumah kecil dan mulai ngelakuin eksperimen aneh di rumahnya sendiri. Bukan eksperimen iseng, tapi proyek ambisius yang menurutnya ini bisa ngebuka pintu ke mesin waktu. Warga sekitar nih nyebut dia sebagai, kalau bahasa Indonesia, tukang oprek listrik. Hampir tiap malam rumahnya tuh selalu nyala terang, kayak bengkel mini yang lagi hidup gitu. Di teras depan, dia naruh rakitan alat yang bentuknya tuh juga aneh-aneh, nggak umum sama sekali. Ada tabung logam, kabel-kabel tebal, ada pipa-pipa besi, dan kadang ada suara letupan listrik dari alat tersebut. Salah satu alat yang dikenal adalah Jacob's Ladder. Ini adalah 2 batang logam vertikal yang ngeluarin loncatan listrik dari bawah ke atas secara terus-menerus. Ini adalah salah satu alat yang Markham ini tuh selalu modifikasi, dan salah satu modif alatnya itu adalah dia pakai laser dari CD player yang katanya buat ngarahin frekuensi ke titik tertentu. Dan hasilnya apa? Dia mengaku ngelihat medan panas berbentuk spiral, itu naik dari alat itu, kayak pusaran energi yang berputar di udara, kayak semacam vortex. Menurut dia, ini bukan cuman efek panas atau elektromagnetis seperti biasa, tapi ini adalah sebuah alat yang bisa ngubah lokasi sebuah materi fisik. Satu benda kecil, sekrup logam, itu katanya sempat menghilang sebentar, terus muncul lagi pas dia lempar ke pusaran vortex tersebut. Nah, percobaan Markham mulai lama juga semakin ambisius. Alat Jacob's Ladder-nya ini versi awal itu udah nggak cukup lagi buat dia. Dia pengen ningkatin daya masuknya, dia pengen ningkatin frekuensi loncatannya gitu. Dia pengen bikin ini makin besar. Dan yang paling penting menurut dia adalah ningkatin ukuran vortex-nya biar bisa ngelewatin objek yang jauh lebih besar daripada sekrup kecil tadi. Masalahnya adalah, buat nyalain alat seperti itu, tenaga listrik rumah biasa itu jelas nggak bakal cukup. Jadi dia mutusin buat nyari sumber daya yang lebih ekstrim dengan nyolong langsung dari pembangkit listrik. Markham masuk ke fasilitas St. Joseph Light dan Power di King City di Missouri. Dari sana dia berhasil ngangkut 6 unit trafo industri yang masing-masing beratnya itu lebih dari 300 kg. Bahkan nilai totalnya itu bisa nyampe $13.000 pada zamannya. Dia bawa itu semua ke rumah sewa kecilnya, diam-diam, satu persatu, dan langsung disambungin ke sistem listrik rumah buat nyalain versi baru alat eksperimennya ini. Begitu dia nyalain alat itu,
Daya yang disedot dari jaringan kota itu langsung bikin pemadaman besar-besaran di beberapa blok perumahan di Stanberry. Lonjakan arusnya tuh nggak biasa, ya, meledak di sistem monitoring pusat dan teknisi langsung lacak koordinat sumber gangguannya. Tanggal 29 Januari 1995, Sheriff Eugene Lupfer ini datang ke rumah Markham, ya, bawa surat penggeledahan. Begitu pintu dibuka, mereka nemuin Markham itu lagi tiduran di lantai, ya, alat juga masih menyala, dan udara di dalam rumah itu berasa kayak bengkel, kayak bau gitu. 4 trafo ditumpuk di kamar belakang, satu lagi nyambung ke kotak sekring rumah, dan satu lagi kayak dijadiin semacam celengan koin logam gitu. Dan pas ditanya sama sheriff, ya, Markham ini nggak panik, dia tuh nggak kabur, dia nggak marah, dan juga nggak ngelakuin reaksi yang gila. Dia cuma bilang kalau ya alat itu dipakai cuma buat eksperimen mesin waktu. Sheriff Lupfer ini juga bilang kepada Nexus Magazine, ya, dia bilang bahwa Markham ini bukan orang gila, dia tuh pintar, cuman dia terlalu percaya diri. Dan jujur aja, ya untung satu blok itu tuh tidak meledak sekalian katanya. Markham ini akhirnya dipenjara, tidak berapa lama, dan setelah akhirnya dia keluar, dia langsung muncul di radio nasional dan nerima ribuan telepon dari orang-orang yang percaya kalau mesin waktunya ini beneran. Hukuman penjara dari para Markham ini adalah sekitar 60 hari, ya, ditambah 5 tahun masa pencobaan. Dan dia dapat panggung nasional lewat acara radio malam paling terkenal di Amerika. Namanya adalah Coast to Coast AM, dipandu sama Art Bell. Di tanggal 18 April 1995, dia pertama kali muncul di siaran radio dan cerita soal eksperimennya ini. Di sana dia juga ngasih nomor HP-nya secara langsung ke para pendengarnya, dan dalam waktu 3 hari ke depan aja, HP-nya itu nggak berhenti bunyi. Ribuan orang menelepon, nawarin alat, nawarin dana, dan nawarin teori-teori yang mungkin saja bisa membantu dia di dalam eksperimen ke depannya. Beberapa orang percaya, ya, bahwa dia itu adalah pelopor mesin waktu beneran. Beberapa juga cuman pengen ikut nimbrung aja dan mendengar soal eksperimen gila ini. Markham pakai semua itu buat ngerakit versi kedua dari alatnya. Ya, kali ini dia pindah ke gudang yang lebih gede dan bikin sistem rotating magnetic field, ya, atau bahasa Indonesianya medan elektromagnetik berputar. Mirip teori dari eksperimen Philadelphia yang katanya dilakukan militer AS tahun 1943. Alatnya sekarang ini bisa ngeluarin daya sampai 3 megawatt dan nggak lagi main di level kilowatt rumahan tentunya. Dan eksperimennya itu nggak cuma teori doang loh. Dia ngaku udah nyoba 200 lebih uji coba pakai hamster dan juga marmut. Dia bilang hewan-hewan itu dia lempar ke dalam vortex-nya dan mereka hilang terus muncul lagi di parkiran gudang. Tapi anehnya, posisi munculnya cuman ada di sisi area timur dan area barat. Gak pernah di utara atau di bagian selatan. Markham yakin itu harusnya bukan kebetulan. Dia percaya vortex-nya itu emang punya arah medan khusus yang ngatur kemana objek itu bisa berpindah. Dia juga sempat ditanya oleh host dari siaran radionya, waktu itu si Art Bell, kalau seandainya dia beneran masuk ke dalam vortex buatannya sendiri secara langsung, dia sendiri yang masuk, apa yang bakal dia bawa? Jawabannya cukup straightforward dan simple. Dia bilang adalah HP gue sendiri. Mungkin di sini kalian bingung kenapa gue cerita bagian HP ini, tapi ini akan jadi objek penting di belakang cerita nanti. Sejauh ini, dunia tahu bahwa ada 3 teori besar yang relevan sama konsep mesin waktu. Yang pertama itu adalah teori relativitas umumnya si Einstein. Teori yang ngejelasin bahwa ruang dan waktu itu bisa dilengkungkan oleh energi atau massa di tempat dengan gravitasi tinggi, kayak misalnya dekat lubang hitam. Di daerah sana, waktu itu bisa melambat, dan ini fakta yang udah dibuktikan lewat satelit, jam atom, dan juga sistem GPS. Yang kedua, Einstein-Rosen Bridge, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai wormhole. Ini adalah sebuah terowongan ruang waktu yang bisa ngehubungin 2 titik berbeda di semesta, bahkan beda waktu. Yang ketiga adalah Tipler Cylinder dan Kerr Black Hole. 2 teori ini menunjukin kalau objek bermassa besar yang berotasi sangat cepat bisa bikin loop waktu yang tertutup. Ini artinya waktu bisa berputar dan objek yang cukup dekat bisa balik ke masa lalu. Dan ini bikin eksperimen Markham jadi sedikit lebih masuk akal. Karena sebelumnya, dia ngaku sempat bikin medan elektromagnetik berputar yang bisa bikin satu sekrup berpindah posisi selama pencobaan. Buat sebagian orang, itu bisa jadi indikasi bahwa dia sudah berhasil menciptakan efek waktu dan ruang dengan mesinnya itu sendiri. Setelah wawancara terakhirnya di tahun 1996 di Coast to Coast AM, Mike Markham tiba-tiba menghilang. Nggak ada kabar sama sekali, nggak ada jejak online, nggak ada update sama sekali soal eksperimennya. Tiba-tiba dia hilang begitu aja. HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Lokasi bengkel tempat dia ngelakuin uji coba itu ditinggalin kosong dalam waktu yang cukup lama.
Publik ini mulai bikin spekulasi liar pada saat ini. Ada yang bilang dia berhasil, tapi terjebak di masa depan. Ada juga yang bilang bahwa eksperimennya gagal, dan dia terperangkap ke dimensi lain. Tapi yang paling viral dan yang paling serem adalah datang dari rumor internet soal penemuan mayat misterius tahun 1930-an. Yang banyak orang mengira dan berkonspirasi bahwa itu mungkin saja adalah Markham ini. Ceritanya gini. Di tahun 1998, ada seseorang yang nelpon ke acara Coast to Coast dan ngaku nemu artikel koran lama dari tahun 1930-an. Yang menceritakan, di situ ada penemuan mayat pria muda di pantai California. Dan yang lebih gilanya lagi, kalian perlu ingat ya, ini 1930 ya. Di sampingnya, itu ada alat kecil yang bentuknya mirip banget sama handphone. Dan langsung aja ya, setelah kejadian itu, teori mulai langsung berseliweran. Apakah Markham masuk ke dalam vortexnya dan dia membawa handphonenya sendiri? Apakah dia kelempar ke masa lalu dan mati di era yang bahkan belum ada teknologi handphone tersebut? Masalahnya, cerita itu nggak pernah bisa diverifikasi. Nggak ada artikel tahun 1930-an yang benar-benar bisa ditunjukin. Tiba-tiba, setelah 18 tahun menghilang, ya, Markham muncul lagi di sebuah wawancara tahun 2015 bareng Art Bell di acara Midnight in the Desert. Tapi kali ini bukan cuma cerita eksperimen atau teori. Dia mengaku dia udah pernah masuk ke vortex buatannya sendiri. Menurut ceritanya, kejadian itu tuh terjadi sekitar tahun 1998. Dia mengaku udah menyiapin semuanya, ya, alat versi upgrade-nya ini. Udah ngukur dayanya, udah ngukur kestabilan pusarannya, dan di titik tertentu dia mutusin buat jalan masuk ke dalam vortex yang dia sudah buat itu. Dia bilang, begitu nyentuh ke pusaran itu, rasanya kayak kena granat flashbang. Ya, dia mendengar atau melihat ledakan cahaya. Suara tiba-tiba hilang, pengang gitu, dan langsung dia tiba-tiba pingsan dan blackout. Pas dia sadar, dia udah nggak ada di gudang eksperimennya lagi. Dia bangun di sebuah ladang dekat Fairfield, Ohio, yang jaraknya itu lebih dari 800 mil dari awal lokasinya, dari tempat dia masuk vortex tersebut. Dan pada saat itu, waktunya dia sudah masuk 2 tahun ke masa depan. Dia lompat dari 1998 ke sekitar tahun 2000-an. Tapi, itu bukan bagian yang paling gilanya. Dia bilang efek dari perjalanan waktu itu bikin dia kena amnesia yang cukup berat. Dia nggak ingat namanya siapa, dia nggak tahu dia siapa, dia nggak ngerti dia datang dari mana, dan selama beberapa bulan, dia hidup di penampungan tunawisma di Cincinnati. Identitasnya baru mulai perlahan balik lagi setelah dia mulai ingat nomor social security number-nya. Dan potongan-potongan memori dari masa lalunya tiba-tiba muncul. Pas dia balik ke gudang eksperimennya dulu, semuanya udah kosong. Ya, alatnya hilang, catatan eksperimen lengkapnya itu langsung lenyap semuanya, nggak ada sisa apapun. Bahkan dia bilang, rumah atau tempat dia simpan backup alat dan dokumen itu juga semuanya somehow terbakar. Dari tahun 2000 sampai tahun sekitar 2015, dia sengaja menjauh dari publik. Dia nggak mau lagi muncul dan katanya dia cuma fokus buat nyusun ulang ingatannya dan hidup seadanya. Tapi somehow keinginan untuk buat ngulang eksperimennya itu kembali itu nggak pernah hilang. Tahun 2016, dia bahkan sempat buka GoFundMe ya untuk menggalang dana untuk ngelanjutin eksperimennya, tapi somehow dia cuma dapat donasi sekitar $10 aja. Gak ada yang mau ngedukung pada saat ini. Update paling terakhir yang kita dapat adalah dia sekarang tinggal di Hawaii, jadi tunawisma di pinggir pantai. Tapi sejak tahun 2022, dia balik lagi ke Ohio, yang mulai aktif lagi di Reddit dan juga Facebook, dan ngaku lagi ngembangin versi baru dari alatnya. Dan sampai sekarang, detik ini, per video ini dibuat di tahun 2025, dia masih nyoba ngerakit mesin waktu versi barunya. Mike Markham ini bukan tokoh fiksi, teman-teman. Dia bukan karakter urban legend atau orang-orang nggak jelas di luar sana. Ya, dia orang nyata. Semua dokumen penangkapannya di Missouri itu nyata. Ya, nama dia juga tercatat di laporan polisi. Wawancara dia tahun 1995, 1996, 2015 itu bisa didengar langsung sampai sekarang. Tapi semua klaim soal teleportasinya, pusaran waktu, hamster yang hilang dari satu tempat ke tempat lain, sampai lompatan 800 mil ke masa depan, ya kedua tahun ke depan, itu nggak ada satu bukti pun yang bisa diverifikasi. Nggak ada saksi, nggak ada log eksperimen, nggak ada hasil uji ulang. Dan yang paling mencolok adalah, selama 30 tahun sejak dia klaim berhasil bikin mesin waktu, nggak ada satu orang pun yang berhasil mengulang eksperimennya. Menurut kalian kayak gimana? Apakah Mike Markham ini tuh
nggak ngungkapin lebih dalam tentang ini sekarang karena dia belum berhasil sama penemuannya, atau ada sesuatu yang membuat dia harus dibungkam, atau dia basically cuman orang gila saja. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, video berikutnya ada di kiri kanan ini. Thank you so much guys dukungannya. See you guys in another video. Bye-bye.